Jadi dari kritik ke solusi jalan perubahan Indonesia. Para tokoh yang kami muliakan, kira-kira kalau terbayang sekarang ini kehidupan itu susah apa enak? Susah. Yang tidak sepakat silakan keluar. belum ngeri. Belum berkuasa udah begini. Oke, gini Boten. Jadi hidup itu kayak susah, sulit, mencekik, ya kan? Semuanya rata-rata berkata demikian. Di satu sisi, orang menyebutnya Indonesia itu surga dunia katanya. Bahkan seluruh kekayaan alam itu dan juga seluruh kekayaan alam, laut, jadi bumi ketika dikeruk itu, terus juga flora fauna itu kurang apa lagi. Semua kenikmatan itu ternyata ada di Indonesia. Orang luar negeri itu kalau ke sini kerasan, tidak mau kembali. Tapi orang Indonesia sengsara. Jadi, nah dalam kondisi seperti ini yang semakin sulit, semakin sengsara, ya kan? Padahal kita sudah merdeka dan juga berganti-ganti pemimpin. Saya tidak ngomong rezim ya. Jadi nanti biar beliau berudaya ngomong. Berganti-ganti pemimpin sudah berapa kali? 8 kali, ya kan? Tetapi juga kondisinya juga semakin apa nih? Semakin redup, ya kan? Jadi, nah nanti kita akan kira-kira, jadi selalu kan kita berharap, harapan Prabowo itu terlalu besar, ya kan? Dan sangat besar sekali, terutama rakyat Indonesia. Setelah Jokowi, ya kan, orang berharap Prabowo ini lebih baik dari Jokowi. Nah ternyata, kenapa ternyata? Nah itu nanti, nah kira-kira yang seperti ini nanti solusinya gimana? Jadi nanti akan dibahas tentang kondisi sekarang, ya kan? Dan yang kedua adalah setelah tahu kondisi sekarang itu, apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan kemana nanti sebenarnya yang akan kita lakukan sebenarnya itu? Kira-kira tujuannya itu kemana kita nanti itu? Untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan carut marut negeri ini yang semakin lama semakin tidak karuan, seperti itu. Jadi yang kita laksanakan itu penting dan tujuan kemana itu nanti juga kita akan penting. Nah, beliau ini adalah Ustadz kita datangkan Bang Edi Mulyadi itu, beliau ini orang yang lebih tahu dari kita semua. Bahkan bukan orang dalam deh. Dia termasuk orang paling dalam. Apa istilahnya dia? Jadi orang dalam sekali itu. Jadi beliau tahu, jadi bukan A1. Bukan sekedar A1. Nah, nanti beliau akan menjelaskan sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Terus apa sebenarnya yang harus kita lakukan, ya kan? Dan solusi seperti apa? Tentu saja kita yang hadir di sini itu kita sebagai seorang muslim. Itu yang terpenting. Gini, Moden. Kita sebagai seorang muslim. Karena enggak kita pagari itu nanti kemana-mana. Sepakat, G? Sepakat. Alhamdulillah ada yang keluar. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi kami persilakan Ustadz Edi Mulyadi. Jadi Bang Edi Mulyadi akan menjelaskan banyak hal, ya kan. Bahkan kengerian-kengerian rejim sebenarnya monggo. Terkait KM50 juga beliau juga terkait jenggoan anak nanti ceritanya itu gimana, dan KM50 itu gimana, ya kan. Terus rejim sekarang itu gimana, ya kan. Kita persilakan beliau ngomong apa saja. Asal jangan hidup Jokowi. Terima kasih. Oh my God. Hidup Gibran.
Boleh, boleh. Saya enggak loh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jadi Ustadz Munib kebablasan. Mosok paling tahu. Kan kita ada ayatnya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Gitu, bablas. Kemudian saya dipanggil apa? Abang, Ustadz, Pak D, boleh. Panggil apa aja boleh, asal jangan panggil polisi. Repot. Repot betulan deh. Mudah-mudahan di sini para abaib, kiai dan bapak sekalian tidak ada yang berurusan dengan polisi. Repot Pak, masya Allah. Masya Allah. Ya kebetulan aja saya kalau dipanggil polisi, diperiksa, penyidiknya saya kamu-kamuin. Kamu ngerti nggak yang kamu tanya? Iya, gaya kan. Waktu dipanggil soal KM 50 di Polda Metro Jaya, saya tanya, saya dipanggil sebagai apa? Sebagai saksi Pak. Kasusnya apa? Kepemilikan senjata api. Siapa terlapornya? Ada Pak. Siapa terlapornya? Ada Pak. Kamu kasih tahu siapa terlapornya? Ada Pak. Ya udah, saya mau pulang. Oh, nggak bisa Pak, Bapak. Saya tidak mau diperiksa sebelum saya tahu siapa terlapornya. Dia bingung kan? Bentar Pak, kami konsultasi sama pimpinan. Keluar kira-kira 10 menit, 15 menit, dia masuk lagi. Oke Pak, terlapornya dah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya bilang 6 orang yang kamu sebut terlapor itu sudah mati semua, ditembak sama polisi. Bukan, dibunuh sama polisi, dibantai sama polisi, saya bilang gitu. Ini bukan hoax, bukan kata saya, kata bos Musi Fadil Imron. Kapolda saya bilang begitu. Kamu tahu nggak pasal tuh, saya jago, sebelah saya Al-Katiri. Pengacaranya, Abdullah Al-Katiri. Kamu tahu nggak pasal 77 KUHP itu, saya buka nih, baca. Kasus yang terlapornya sudah meninggal, case close. Ditutup. Kenapa kamu manggil saya sebagai saksi untuk kasus yang sudah selesai? Tapi Pak, Al-Katiri ngegas lagi. Kamu tetap mau periksa klien saya? Oke, kalau mau periksa, bikin surat pernyataan bahwa pemeriksaan ini, BAP ini tidak berdasarkan KUHP dan KUHP. Mau? Wah, tambah bingung. Iya loh, iya. Tapi yang sini saya mau bilang adalah bahwa jangan pernah berurusan dengan polisi. Jangan. Kita jadi orang baik, tiba-tiba simsalabim jadi orang jahat. Sampai ada yang bilang, kalau lu dia jalan, ketemu begal, lu masih ada harapan jadi orang benar. Jadi korban. Tapi lu kalau berhadapan dengan polisi, udah pasti selalu jadi orang salah. Prit, mana SIM? Ada Pak. STNK? Ada Pak. Apalagi ya. Coba mana P3K? Ada Pak. Apalagi ya. Dicari terus. Oh ini nggak ada penitinya. Nah, kena. Dicari-cari terus ya. Jadi panggil apa saya boleh, asal jangan dipanggil polisi aja, repot. Bapak, saudara sekalian, para habaib kiai yang saya hormati, yang Allah muliakan. Saya sampai tadi saya ngobrol di situ, saya nggak tahu malam ini kita ngomong apa. Kan judulnya ini, dari kritik ke solusi, ini kan obrolan saya di Surabaya begitu, Mojokerto kemarin begitu, pagi tadi di Pamekasan begitu, sekarang begini juga sama. Tapi kan nggak mungkin kita ngomong hal yang sama walaupun audiensnya berbeda. Karena penonton saya kan sama, YouTube saya. Tapi saya jadi ingat tiba-tiba bagaimana Prabowo Subianto pernah meramalkan Indonesia akan bubar tahun 2030. Nah, dia menulis buku yang namanya Indonesia Paradoks dan Solusinya. Saya bertanya begini, ngomong begini karena kira-kira 1,5 bulan yang lalu saya dengan Munarman, Sekretaris Umum FPI, mantan, bicara di sebuah acara di Bekasi. Ada
audiens bertanya, kira-kira Prabowo masih bisa diharapkan nggak sih? Iya, ngeri nggak? Prabowo bisa diharapkan nggak sih? Lalu Munarman menjawab, Prabowo menulis buku Indonesia Paradoks. Di buku itu dijelaskan Indonesia mengalami masalah, paradoks. Kenapa paradoks? Indonesia dianugerahi oleh Allah kekayaan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Kalau ingat lagu Kos Plus, bukan lautan, tapi kolam susu. cuma kolam susu. Bayangkan Pak, bukan laut, tapi kolam susu. Ikan dan udang cukup menghampirimu. Kita nggak perlu repot-repot. Kemudian tongkat dan kayu menjadi tanaman. Lempar jadi tanaman. Dahsyat itu. Multatuli Daus Dekker mengatakan Indonesia itu untayan jamrud di Katulistiwa. Itu sebabnya para bapak pendiri bangsa kita dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar kita menyebutkan bahwa tanah, air, dan kekayaan kandungan alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah pertanyaannya meminjam Ustadz Munif tadi, sekarang hidup tambah susah apa tambah susah? Tambah susah apa tambah susah? Padahal di Kejaksaan Agung ada beberapa kali pamer duit. 3,8 triliun, 8,1 triliun, 11,3 triliun, dipajang Pak, dipamer Pak. Itu waktu 11,3 triliun, itu lobby utama Kejaksaan Agung tuh penuh dengan duit. Tumpukannya lebih dari 2 meter, Bapak bisa bayangkan nggak? Itu baru 11-an triliun Pak. Nah, kata si Abraham Samad, mantan ketua KPK, dia mengatakan kalau tambang dirapikan, diberesin, mafia disikat, dia kira-kira bicara 2-3 tahun yang lalu, itu bisa untuk melunasi utang Indonesia yang saat itu 7 ribuan triliun. Lunas. Plus, ditambah pemerintah bisa memberi